Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video untuk pengerjaan UAS, pemodelan dan simulasi. Baiklah, di sini adalah simulasi yang sudah kami kerjakan yang berjudul Sistem Simulasi Layanan Rumah Sakit. Next. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Batara Obed Hasimbolon, Muhammad Zaka Sahzada, Aulia Salsabella, Fadil Rahman, Billy Clinton N. Next. Oke, baik. Adapun latar belakang dari simulasi kami adalah rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan efisien dalam melayani pasien. Salah satu tantangan utama dalam manajemen operasional rumah sakit adalah mengelola aliran pasien untuk mencegah penumpukan atau antrian panjang yang dapat menurunkan kualitas pelayanan. Untuk menganalisa dan mengoptimalkan sistem tersebut tanpa mengganggu operasi nyata rumah sakit, diperlukan pemodelan sistem menggunakan sistem komputer. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Obed. Silakan Obed. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ruang lingkup simulasi, yaitu ada tiga. Yang pertama, tipe pasien. Berfokus pada pasien reguler atau kunjungan poliklinik terencana dan pasien IGD, yang mana penanganan darurat segera. Lalu ada yang kedua, yaitu layanan. Memodelkan layanan rawat jalan dan instalasi gawat darurat atau IGD. Layanan rawat inap tidak termasuk dalam model ini. Lalu yang ketiga ada detail klinis. Detail klinis dari tindakan medis tidak dimodelkan secara spesifik, melainkan direpresentasikan dalam bentuk durasi waktu penanganan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur sistem dari simulasi kami. Adapun yang pertama itu alur sistemnya dimulai dari tempat parkir atau yang mana dijadikan jadi titik kedatangan pasien. Nah, lalu setelah di tempat parkir, maka pasien akan diklasifikasi lagi menjadi pasien IGD atau pasien reguler. Nah, lalu setelah di tempat parkir, maka pasien biasa, pasien reguler akan diarahkan ke sektor layanan administrasi dan registrasi. Sedangkan untuk pasien OGD, dia akan diarahkan ke sektor ruang IGD. Setelah dilakukan layanan administrasi dan registrasi, maka untuk pasien reguler itu dia akan dialihkan ke ruang poli. Dia akan berjalan ke sektor poli atau pemeriksaan medis dan berakhir di apotik dan pembayaran. Lalu untuk pasien IGD sendiri, ia akan mendapatkan pemeriksaan medis terlebih dahulu di ruang IGD, lalu masuk ke administrasi, dan setelah itu baru ke apotik dan pembayaran. Seperti itu. Dan mungkin itu untuk alur keseluruhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Next. Oke, baik. Untuk modul pertama akan dijelaskan oleh Fadil. Silakan Fadil. Baik, terima kasih awal. Yang pertama, untuk kami menggunakan 2 source. Yang pertama source untuk mobil pribadi, yang kedua source untuk ambulan. Untuk mobil pribadi, alurnya seperti ini. Yang pertama, mobil keluar dari source, kami menggunakan agen mobil biasa, eee, dan berwarna hijau. Lalu eee setelah itu, agen diarahkan ke jalan utama yang be yang be yang terhubung ke arah poliklinik. Lalu setelah agen diarahkan ke jalan utama, lalu agen disuruh bergerak menggunakan, blok CarMove 1.
itu ke arah jalan poliklinik yang akan berhenti di tempat pemberhentian yang ada di depan poliklinik. Lalu setelah itu ada blok delay 3 drop off, itu berfungsi untuk menjeda atau mendelay waktu agen yang berupa mobil ini agar bisa menurunkan pasien poliklinik dulu, setelah itu baru bergerak lagi. Lalu ada select output. Nah, select output ini adalah seperti opsi yang mana dia bernilai 0,5 di antara kedua opsinya. Opsi pertama itu ada gerak ke parkiran 1, soalnya di sini ada 2 parkiran, jadi membutuhkan 2 opsi. Setelah gerak ke parkiran 1, lalu di parkiran maka akan ada blok tunggu pasien 1, itu mensinkronisasi antara waktu tunggu mobil di parkiran dengan waktu pasien berobat di poliklinik. Lalu setelah pasien selesai berobat atau keluar dari poliklinik, maka mobil dikasih instruksi lagi dengan car move to yang namanya gerak jemput pasien 1. Nah, itu nanti si mobil akan bergerak menuju ke tempat titik jemput yang ada di depan poliklinik tadi. Lalu selanjutnya ada blok yang namanya delay jemput. Nah, itu akan mendelay atau menjeda mobilnya agar tetap di titik jemput dulu selama pasien naik ke atas mobil lagi. Lalu ada blok gerak keluar 1 yang akan mengarahkan atau menggerakkan mobil ke jalan gerbang keluar dari rumah sakit. Lalu ada car dispose. Car dispose ini gunanya untuk mengeliminasi atau mengeluarkan agen mobil tadi dari model. Lalu untuk yang ambulannya itu ada car source ambulan. Ini berfungsi untuk memunculkan agen ambulan yang berfungsi untuk mengantar pasien ke IGD. Nah, untuk menggerakkan agen ambulan itu ada namanya blok namanya car move to yang ini. Ini tujuannya agar si ambulan bergerak ke titik turun yang berada di depan gedung IGD. Lalu setelah sampai di depan gedung IGD, lalu si pasien akan diturunkan di sana dengan masa tunggu yang menggunakan drop off pasien IGD. Lalu setelah selesai menurunkan pasien, maka ambulan akan dikasih perintah lagi untuk bergerak keluar rumah sakit melalui car move to gerak keluar IGD. Lalu di akhirnya ambulan akan dieliminasi atau dikeluarkan dari model dengan car dispose. Selain itu ada juga blok-blok yang digunakan untuk memunculkan pasien yang yang turun dari mobil dan ambulan tadi. Mungkin untuk penjelasan alur selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adil. Next, selanjutnya itu ada modul kedua, yaitu registrasi dan administrasi yang akan dijelaskan oleh Bill. Silakan, Bill. Baik, terima kasih, Aul. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fitur yang kedua, yaitu fitur registrasi dan administrasi. Nah, fitur administrasi dan registrasi ini adalah fitur lanjutan dari atau setelah modul 1 tadi, parkir. Jadi ada 2 inputan, yaitu inputan pasien datang, yang dimana pasien datang itu adalah pasien reguler, yang bukan pasien IGD. Sedangkan pasien IGD merupakan pasien yang nantinya akan datang setelah dia menjalani proses IGD nanti. Oke, pertama saya akan menjelaskan alurnya. Yang pertama, itu pasiennya bakal masuk ke dalam dulu dan bakal mengambil nomor antrian. Nah, setelah itu, setelah dia mengambil nomor antrian, dia akan jalan ke ruang tunggu.
Nah, di ruang tunggu itu dia akan mengecek apakah di pelayanan registrasi itu masih ada slot kosong atau belum. Nah, yang dimana di pelayanan registrasi ini saya set untuk eh, admin yang bisa melayani itu ada dua. Jadi jika dua slot itu lagi penuh, dia bakal menunggu di ruang tunggu. Kemudian setelah selesai proses pelayanan registrasinya, akan dicek apakah dia ini pasien yang IGD atau bukan. Jika dia pasien yang IGD, maka dia akan langsung jalan ke apotek. Tetapi kalau dia bukan pasien IGD, dalam artian dia ini pasien reguler, dia akan diarahkan ke poliklinik. Setelah itu akan dilanjutkan oleh fitur selanjutnya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Billy. Kita masuk ke mode ketiga, yaitu alur IGD, di mana dimulai dari pasien datang, kemudian pasien akan menunggu di ruang tunggu, sambil menunggu dijemput oleh perawat. Nah, sebelum itu, di sini ada beberapa resource, di mana dokter itu terdiri dari 2 dokter, dan untuk perawatnya itu terdiri dari 4 perawat. Nah, nantinya perawat akan menjemput pasien yang ada di ruang tunggu menggunakan bunker. Kemudian perawat akan mendorong bunker tersebut masuk ke dalam IGD. Kemudian perawat tersebut melepaskan bunker dan kembali ke tempat semula perawat tersebut. Setelah itu, dokter akan melakukan tindakan dan melakukan proses medis yang saya set itu sekitar 2-3 menit dan selesai. Kemudian pasiennya akan diarahkan ke administrasi. Oke, next. Oke, baik. Untuk modul keempat akan dijelaskan oleh Obed. Silakan, Obed. Oke, sekarang kita masuk ke modul 4 yaitu layanan poliklinik. Jadi bagian pertama itu adalah source pasien yang itu tadi sudah dijelaskan bahwa pasien reguler akan masuk ke bagian poliklinik dan di situ ada QI yang mana disitulah tempat antrian berlangsung. Lalu selanjutnya itu ada sis dokter dan masuk ruang dokter yang mana untuk dua bagian ini merupakan pengaturan yang dilakukan agar penerapan yang saya lakukan yaitu hanya ada 2 dokter poli yang akan melayani dua pasien. Lalu di sini ada lanjutnya itu pindah ke kasur itu hanya sebagai logik yang mana setelah nanti pasien menemui dokter, dia akan berpindah ke area kasur lalu disinilah proses periksa poli terjadi. Jadi kisaran time yang saya atur yaitu adalah dari 5 menit hingga 25 menit dengan kisaran waktunya rata-rata yaitu 15 menit. Lalu mana setelah nanti pemeriksaan antara suatu pasien, maka dokternya akan bisa digunakan kembali oleh pasien lain. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Obed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaka. Silakan, Zak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai modul 5 yaitu apotek, pembayaran dan kepulangan. Adapun untuk alur logiknya sendiri itu akan dimulai dari jalan ke apotek di mana itu akan menjadi sumber atau source dari pasien, baik pasien dari IGD, pasien berstatus IGD atau pasien berstatus reguler. Lalu selanjutnya itu dilakukan sales apotek, yang mana ini merupakan antrian ruang tunggu apotek. Lalu setelah itu akan dilanjutkan ke dalam meja kasir dan setelah itu dilakukan proses atau waktu apoteker kasir dengan pasien dan setelah prosesnya selesai maka pasien dirilis atau dilepas dengan mengadeng dan diarahkan ke pintu keluar. Itu saja untuk alur modul 5 apotek pembayaran kepulangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Zaka. Selanjutnya kita masuk ke demo simulasi. Silakan, Bill. Baik, untuk
eh, di demo simulasi ini adalah merupakan gabungan eh, seluruh fitur yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi untuk logik dari fitur pertama mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Untuk Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih Billy. Boleh di-zoom lagi ya? Oke, logic yang pertama, yang pertama kita pakai blok car source mobil itu kami menggunakan agen yang namanya mobil untuk memunculkan mobil yang akan bergerak di jalan. Nah, lalu setelah itu ada blok yang namanya gerak ke poli itu kami ngeset tujuannya ke parking lot yang ada di depan poli itu sebagai titik kedatangan. Nah, lalu selanjutnya ada delay drop of delay maksudnya itu akan menjeda waktu turunnya pasien dari mobil ke poli yakni 7, 8, 10 detik. Lalu ada blocks yang namanya select output. Nah, itu akan memberikan pilihan bagi mobil mau ke parkir 1 atau parkir 2. Lalu ada blok yang namanya gerak parkir 1. Itu akan memberikan perintah untuk si mobil bergerak ke parkiran yang tujuannya ada parkir 1, ada parkir 2. Lalu ada tunggu pasien 1, itu merupakan blok yang digunakan untuk mensinkronisasi agar si mobil dan pasien itu waktu keluarnya sama. Jadi kalau pasien udah keluar, maka mobil akan bergerak menuju tempat titik jemput. Lalu ada gerak jemput pasien 1. Gerak jemput pasien 1 itu berguna untuk memberi perintah ke mobil untuk bergerak menuju ke titik jemput yang ada di depan poliklinik tadi agar dapat menjemput pasien yang sudah selesai berobat. Lalu ada delay jemput ini yang waktu mobil di titik jemput tadi agar berhenti untuk menunggu si pasien ini naik dulu. Lalu ada gerak keluar 1. Gerak keluar 1 itu merupakan box yang jenisnya car move to, itu akan beri perintah untuk si mobil menuju ke jalan utama 5 yang mana itu ada gerbang keluar dari rumah sakit. Nah, lalu ada car dispose ini untuk eliminasi agen mobil tadi yang telah selesai. Lalu ada car source ambulan, itu agennya menggunakan ambulan yang perintah untuk bergerak kemananya sama ke jalan utama 1. Itu merupakan gerbang masuknya rumah sakit. Lalu ada gerak ke IGD, itu perintah yang menyuruh ambulan tadi menuju ke parking lot yang ada di depan gedung IGD. Lalu ada drop off pasien IGD, itu merupakan di sebuah blok yang namanya delay, yang itu bertujuan agar si ambulan berhenti sejenak, yakni antara 30 sampai 40 menit. Lalu ada gerak keluar IGD. Gerak keluar IGD ini sama kayak gerak keluar satu tadi. Dia akan menyuruh ambulan menuju ke jalan utama 5, yakni gerbang rumah sakit. Udah, mungkin itu aja logik dari parkiran yang saya kembalikan ke Billy. Oke, jadi aku akan menjelaskan kelanjutan untuk bagian administrasi tadi, di mana dia dipakai. Jadi, untuk setelah pasien diturunkan dari blok delay 3D of select output ini, nah,
di sini akan terjadi sebuah logik yang dimana pasien yang turun dari source mobil, bukan dari source ambulan, itu pasien itu untuk status IGD-nya kami matikan, jadi kami buat false, jadi otomatis dia tidak akan masuk ke blok IGD nanti. Nah, kemudian untuk yang diturunkan itu bakal masuk ke blok enter yang namanya masuk antrian pasien. Nah, di sini dia akan em, diturunkan, terus dia akan masuk ke dalam dan mengambil nomor antrian seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Di mana untuk antrian ini saya buat kapasitasnya itu 20. Jadi mereka bisa eh, maksimal yang bisa menunggu di sana adalah 20 orang. Kenapa? Karena di sini di bagian delay ambil nomor ini untuk delay time itu saya buat sebentar, jadi nggak akan terjadi penumpukan gitu. Nah, di blok ambil nomor ini pasien itu akan mendapatkan sebuah label yang dimana label itu merupakan nomor antrian dia ke berapa gitu. Dan selanjutnya dia akan masuk ke ruang tunggu dan melakukan proses pelayanan. Jika proses slot dari proses pelayanannya sedang penuh, dia bakal menunggu di ruang tunggu. Nah, di bagian proses pelayanan registrasi ini akan ada sebuah logik yang dimana ini merupakan logik tambahan aja yang saya buat, yaitu agen ini ada dua tipe, yaitu agen ini BPJS atau enggak, yang dimana di sini saya set untuk eh, dia ini dikatakan BPJS atau tidak, itu nilainya random. 60% untuk BPJS dan 40% dia bakal masuk ke pasien umum gitu. Dan kemudian setelah dari proses pelayanan registrasi ini, dia bakal mendapatkan label lagi, yang dimana labelnya ini terbagi menjadi dua. Dia bakal ngecek dulu apakah agen ini merupakan agen IGD atau enggak. Kalau misalnya dia agen IGD, dia bakal mendapatkan label yang bertuliskan PIGD, artinya pasien IGD. Kalau enggak, dia bakal mendapatkan label yang berisi PR dan status, serta nomor antrian untuk ke poliklinik. Nah, di mana PR ini merupakan eh, pasien reguler. Kemudian ada status yang kami set, ada status B atau U. Di mana B ini adalah BPJS dan U ini adalah umum. Jadi nanti eh, pasien yang reguler itu akan mendapatkan random labelnya. Apakah dia pasien reguler umum ataukah pasien reguler BPJS. Kemudian dilakukan cek tujuan. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau dia misalnya agen berstatus IGD, dia bakal masuk ke jalan ke apotik yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan kalau dia nggak masuk ke pasien yang berstatus IGD, dia bakal masuk ke jalan poli yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mungkin untuk proses dia masuk ke IGD-nya akan saya serahkan ke moderator. Untuk moderator boleh silakan. Oke, terima kasih Billy. Jadi prosesnya itu dimulai saat ambulans menurunkan pasien, kemudian pasien tersebut akan menunggu di ruang tunggu. Kemudian perawat akan menjemput pasien tersebut dan terjadilah proses yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu di mana perawat mendorong bunker, kemudian pergi ataupun move to ke IGD dan kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian setelah itu dokter akan melakukan tindakan dan dilakukan proses medis selama 2-5 menit. Kemudian proses akan dirilis dan pasien akan keluar menuju ke administrasi. Baiklah, untuk proses selanjutnya kita akan masuk ke stasinya Babet. Oke, jadi sudah jelaskan sebelumnya kalau tadi IGD itu bakalan masuk langsung ke apotek ya. Jadi sebelum masuk ke bagian apotek, kita akan jelaskan dulu bagaimana nanti misalnya kalau pasiennya ternyata dilabeli sebagai pasien umum, pasien reguler. Jadi kalau dia masuk pasien reguler itu akan masuk ke bagian area poli,
yang mana tadi sudah seperti saya jelaskan dia akan masuk ke antrian Kuipoli yang tadi sudah saya sebut. Lalu di situ akan ada sis dokter dan masuk ruang dokter yang mana diatur untuk logik dokternya agar ada 2 dokter yang melayani serta 2 dokter itu hanya bisa melayani 2 pasien. Jadi untuk 1 dokter 1 pasien. Jadi selama dokter itu melayani pasien, dia tidak akan bisa melayani pasien lain. Maka dari itu, seperti yang sudah saya bilang tadi, di bagian proses periksa poli, di situ dia akan terjadi proses pemeriksaannya, yaitu dari 10 sampai 25 menit, dengan rata-ratanya itu 15. Lalu nanti setelah selesai, baru dia akan merilis dokternya, yang mana itu melakukan dua pekerjaan, yaitu akan mengirim pasien poli langsung ke sis apotek yang untuk antrian apotek, dan satunya lagi akan merilis dokter sehingga bisa menerima pasien baru. Mungkin itu saja. Selanjutnya untuk penjelasan apotek akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Obed. Selanjutnya untuk bagian apotek akan dijelaskan oleh Zaka. Silakan, Zaka. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai alur logik dari apotek. Yang pertama itu ialah apotek mendapatkan input dari registrasi sebelumnya, apakah pasien sudah bisa mulai di apotek atau belum, atau apakah pasien itu berasal dari poli atau berasal dari registrasi. Nah, lalu setelah pasien jalan ke apotek, maka dia akan masuk ke proses sis apotek, yang mana parameternya sis apotek ini itu memiliki kapasitas 30. Jadi apotek ini sendiri dapat menampung sekitar 30 orang dalam antrian. Lalu setelah proses sis apotek, maka pasien akan diarahkan ke meja kasir. Setelah di meja kasir itu akan dilakukan proses apoteker, yang dimana untuk proses pelayanan oleh apoteker ini itu delay time-nya, pelayanannya itu dibuat secara triangular atau secara random, yang mana ini diatur menjadi minimal 1 menit dan rata-rata 3 menit dan maksimal itu 4 menit dengan kapasitas pelayanan itu 2 orang. Lalu selanjutnya itu setelah dilakukan pelayanan, maka akan dilakukan rilis pasiennya. Lalu selanjutnya setelah dirilis, maka pasien akan diarahkan ke pintu keluar dan dilakukan baik itu untuk penjelasan alur logik dari modul apotek dan pembayaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Zaka. Selanjutnya kita akan mengerun simulasi ini. Silakan, Bill. Baik, jadi saya akan coba untuk merun simulasi dari ini. Ini untuk desain dari model rumah sakit yang kami buat. Sini ada jalan dan juga di sini tempat rumah sakitnya bekerja gitu. Langsung saja. Oke, jadi proses dimulai dari kendaraan car atau ambulans yang datang dari sebelah sini. Ini kita percepat aja. Sini ada traffic light. Nah, itu. Nah, ini merupakan contoh source mobil yang dimana ini akan mengeluarkan pasien dengan tipe reguler, yang dimana nanti dia akan masuk dari pintu masuk ini dan mengambil nomor registrasi seperti ini.
Kemudian dia bakal menunggu di ruang tunggu dan bakal melakukan pengecekan apakah slot dari proses pelayanan registrasi ini masih ada atau lagi penuh gitu. Kalau lagi penuh dia bakal menunggu di sini. Nah, kita bisa lihat di sini setiap orang yang mengambil nomor registrasi itu mendapatkan eh, nomor antriannya sendiri dan ini adalah proses dia lagi dilayanin gitu. Dan kalau misalnya udah selesai dia bakalan mendapatkan ini bentar tuh dia bakal mendapatkan label yang bertuliskan dia ini pasien umum atau pasien IGD gitu, reguler atau IGD gitu. Kalau dia pasien umum atau reguler gitu, dia bakal masuk ke antrian dari si poliklinik. Yang dimana di sini dia bakal mengantri dan menunggu sampai dia selesai melakukan proses di polikliniknya. Setelah sudah selesai melakukan proses di polikliniknya, dia bakalan eh, masuk ke jalur apotik, di mana di sini proses terakhir dari pasiennya. Setelah dia mendapatkan atau setelah dia selesai dari apotik ini, dia bakalan keluar di not keluar ini dan bakal di sync atau dihancurkan gitu. Nah, itu untuk yang bagian pasien reguler. Nah, bagaimana untuk bagian pasien IGD? Nah, pasien IGD bakal muncul dari sini yang dimana ini adalah tempat pemberhentian ambulannya nanti. Nah ini beberapa, nah ini dia contohnya ambulannya berhenti dan dia bakal menurunkan sebuah pasien IGD gitu. Dari mana di sini kami set untuk visualnya itu pakai bunker gitu, bunker dan orang sedang berbaring. Nah nantinya di sini dia bakal dijemput oleh si si perawatnya dengan mencek apakah masih ada slot atau enggak. Nah, kemudian di sini dia bakal dilakukan proses IGD-nya. Setelah selesai dari proses IGD ini, dia bakalan masuk ke ruang administrasi tadi. Cuman dari sini. Nah, ini seperti ini contohnya. Tadi ada pasien yang dari IGD gitu. Nah, contohnya ini yang sudah selesai mengantri dari administrasi untuk yang pasien IGD. Dia bakal ada label yang bertuliskan pasien IGD di sini. Setelah itu, setelah selesai, dia bakalan keluar dari pintu exit ini lagi, sama seperti pasien reguler sebelumnya. Dan untuk simulasinya akan berjalan seperti itu terus sampai selesai. Dan ya, untuk prosesnya seperti itu. Baik, untuk berikutnya adalah skenario dari beberapa skenario dari kami. Yang pertama itu adalah skenario yang dimana kedatangan pasien reguler yang berlebihan. Jadi mungkin dapat kita atur di bagian kemunculan mobil reguler, mobil pribadi. Nah, untuk bagian car source mobil ini, arrival rate-nya kita buat menjadi 187 per jam. Dan untuk car source ambulan itu di 5 per jam. Baik. Lalu kita mulai untuk simulasinya. Baik, nah untuk mempercepat simulasinya akan langsung saya skip. Skip di tombol sebelah kanan speed up. Baik, ini nampak parkirannya sudah mulai penuh, tetapi masih ada. Baik dari parkiran drop off atau parkiran mobil.
masih ada slot. Nah, lalu terjadi error di mana dapat dilihat untuk parkiran yang penuh adalah parkiran yang di kotak merah, dan mobil yang tidak mendapat parkiran itu adalah mobil yang dilingkari. Dari sini sudah terjadi kendala di mana slot parkiran 2 itu sudah penuh, sehingga simulasi pun terhenti. Untuk parameter kedatangan atau arrival rate mobil pribadi 187 dengan arrival rate ambulan 5. Baik, selanjutnya kita akan melakukan skenario kedua, yaitu di mana skenario ini adalah kedatangan ambulan yang berlebih. Jadi bisa kita atur arrival rate ambulannya itu 16 per jam dengan kondisi mobil normal atau mobil reguler itu di 40. Baik, kita mulai simulasinya. Nah, baik, untuk mempercepat kita langsung saja ke mode virtual. Nah, jadi dapat dilihat di sini terjadi error yang mana ada ambulan yang tidak mendapatkan parkiran drop off karena parkiran drop off masih penuh diisi oleh ambulan-ambulan lain yang melakukan pengeluaran pasien. Jadi sehingga mobil ambulan yang dilingkari merah itu adalah mobil ambulan yang tidak mendapat parkiran, dan juga parkiran yang dikasih kotak merah itu adalah parkiran yang terjadi overload. Baik, jadi adapun untuk dari dua skenario yang telah saya simulasikan, itu ditemukan bahwa titik kritis kemacetan atau bottleneck itu terletak pada area kedatangan dan penurunan pasien baik di bagian drop off ataupun parkiran. Adapun untuk kesimpulannya, terutama untuk pasien reguler, peningkatan laju kedatangan mobil pribadi hingga 180 mobil per jam tadi yang telah kita lakukan itu menyebabkan overload yang signifikan di bagian parkiran mobil maupun di bagian drop off pasien reguler biasa. Lalu untuk pasien IGD sendiri itu peningkatan laju kedatangan ambulans yang mencapai 16 mobil per jam itu menyebabkan overload pada bagian atau sektor parkiran drop off di IGD, yang mana hal ini menandakan bahwa keterbatasan kapasitas penanganan awal itu sangatlah krusial untuk jika terjadi adanya peningkatan kedatangan ambulan. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa meskipun alur internal mulai dari administrasi, poliklinik, apotek, ataupun pelayanan rumah sakit lainnya itu telah dimodelkan dengan baik, maka tantangan terbesarnya adalah yaitu dalam efisiensi operasional, baik di dalam internal rumah sakit maupun yang utama itu berada di pengelolaan kapasitas atau penampungan pasien, baik mulai dari penampungan parkiran ataupun penampungan antrian di layanan internal. Lalu untuk saran ke depannya, seperti yang dialami oleh dua skenario yang kita alami, itu saran ke depannya adalah pentingnya untuk meningkatkan kapasitas area kedatangan, terutama untuk bagian area parkiran. Jadi perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas di area drop off atau penurunan pasien dan di area parkir kendaraan pribadi ataupun parkir drop off untuk mobil ambulan. Yang mana hal ini bertujuan untuk mengurangi overload saat terjadinya lonjakan kedatangan baik pasien reguler maupun pasien ambulan.
Begitu juga untuk overload drop off di IGD memiliki masalah yang sama. Jadi untuk saran ke depannya itu lebih ke arah peningkatan kapasitas penampungan jumlah pasien yang dapat ditangani oleh parkiran ataupun drop off. Dan untuk kedepannya mungkin disarankan untuk mengkaji dan juga meningkatkan penambahan slot drop off atau menerapkan sistem triase yang lebih cepat di bagian pintu masuk IGD ataupun pelayanan lainnya untuk mencegah antrian-antrian yang overload. Baik, mungkin itu saja untuk dua skenario dari kami dan juga analisis serta kesimpulan dan saran dari dua skenario tersebut. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Zaka. Itulah presentasi kami tentang sistem simulasi layanan rumah sakit. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.